Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah hukum perdata dengan topik sengketa perebutan hak asuh anak. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penggugatnya saudara Ibu Lalintine, pengacara dari penggugat Ibu Hasmi, pengacara dari pengasuh Bapak Rian. Baik, di sini saya sebagai mediator. Nama saya Maria Asmi Siran. Saya menjelaskan tugas saya di sini sebagai mediator itu apa. Jadi tugas mediator adalah penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang keduanya menghasilkan kesepakatan hak asuh anak. Di sini dari pengadilan bahwa saudara atau saudari Laurentina yang menggugat Bapak Itron Ibu Indrika atas hak asuh anak. Kemudian di sini bisa dijelaskan kembali perkaranya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu mediator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Hasmi Syafruddin, pengacara dari orang tua kandung, yang saya dengar dari klien saya bahwa anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua pengasuhnya, dikarenakan kedua orang tua pengasuhnya sibuk bekerja. Sehingga ibu kandung berinisiatif untuk mengambil hak asuh anak tersebut kembali. Bagaimana ada pembelaan? Baik, terima kasih kepada mediator yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membela klien saya atas nama Bapak Itron dengan Ibu Indrika. Di sini saya membela tersebut, keluarga pengasuh atau klien saya itu mengatakan bahwa apakah dari ibu kandung tersebut melihat kesibukan dilakukan oleh aktivitas. Kalau menurut saya kan orang tua itu kan wajib untuk menafkahi anak tersebut, di mana kebutuhan tersebut ya namanya orang tua itu harus wajib lah. Oke, di sini wajib itu yang menafkahi anak tersebut. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah dari pada saat mengandung sampai melahirkan tersebut tidak menanggung jawab anak tersebut? Karena demikian menurut Ibu? Kalau masalah tanggung jawab itu, ibu kandung sudah bertanggung jawab. Bukti nyatanya ibu kandung mau mengandung itu anak dengan selamat dan melahirkan itu anak. Kalau ibu kandung tidak mau bertanggung jawab, dia bisa saja menggugurkan itu anak dengan cara yang gampang. Sekarang ini banyak obat-obatan yang bisa digunakan atau dikonsumsi untuk menggugurkan kandungan. Tapi karena ibu kandung mau bertanggung jawab, makanya dia mau mengandung dan melahirkan itu anak dengan selamat di dunia. Kalau kita lihat sekarang, kalau hanya sekedar menafkahi itu semua orang pasti bisa, tapi untuk kasih perhatian itu 20% bisa. Perbandingannya jauh dari 100%, mungkin yang bertanggung jawab itu hanya 20%. Apalagi kita sekarang hidup di era 4.0, di mana pergaulan remaja dan teknologi yang semakin canggih. Jadi, jika anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua pengasuh, maka sifat anak tersebut bisa di luar dari pikiran orang tua pengasuh tersebut. Jadi orang tua kandung dari anak tersebut ingin mengambil hak asuh anaknya kembali. Jadi menurut Ibu, anak tidak ada pengawasan? Kalau menurut yang saya dengar dari klien saya, emang anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua pengasuh. Buktinya, prestasi anak di sekolah menurun. Secara fisik, anak yang sebelumnya sehat menjadi kurus, dan anak sekarang mempunyai sifat yang apatis, yaitu tidak mau bergaul dengan orang luar. Sehingga ibu kandung dari anak
tersebut berinisiatif untuk mengambil hak asuh anak tersebut kembali. Ya oke, baiklah. Mungkin cukup sekian dulu untuk mediasinya. Mungkin bisa tanggal berapa kau untuk pertemuan berikutnya. Dan menurut penggugat, penyelesaiannya melalui kuasa hukum atau kekeluargaan. Kalau menurut saya lebih baik masalah ini diselesaikan secara kuasa hukum dan tanggal pelaksanaan untuk sidang kedua dilakukan pada hari Kamis 25 November 2021. A few moments later. Kepada pengacara dan rekan-rekan persidangan, saya persilakan untuk masuk. Hadirin dipersilakan berdiri. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sidang hari ini akan dibuka. Sebagai pengacara perwakilan penggugat, Ibu Laurentine berpidato terlebih dahulu. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada pengacara dari penggugat untuk menyampaikan keluhan dari ibu kandung anak tersebut. Terima kasih kepada Ibu Hakim yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya perwakilan dari ibu kandung dari anak tersebut. Saya mendapatkan laporan dari klien saya bahwa anaknya tidak diurus dengan baik oleh orang tua pengasuh dan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua pengasuh, sehingga orang tua kandung dari anak tersebut berinisiatif untuk mengambil hak asuh anak tersebut kembali. Waktu dan kesempatan saya kembali ke Ibu Hakim. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah ada pembelaan? Waktu saya berikan. Oke, terima kasih waktu kesempatan berikan. Di sini saya sebagai pengacara pengasuh untuk membela Bapak Itron dengan Ibu Hendrika. Di sini saya mendapatkan laporan dari pengasuh tersebut bahwa mengatakan bahwa apakah ibu kandung tersebut kesibukan atau yang dilakukan aktivitas anak tersebut, yaitu kalau menurut orang tua pengasuh dalam menyatakan anak itu wajib itu menafkahi anak tersebut. Menafkahi itu contohnya kebutuhan primer, makan minum atau pakaian tersebut. Yang berikut yang menjadi pertanyaan itu mengapa pada saat melahirkan dari kandungan tersebut sampai melahirkan tidak menanggung jawab. Maaf, saya menyangga sedikit. Kalau untuk penanggung jawabannya, ibu kandung tersebut sudah mau menanggung jawab. Buktinya ibu kandung mau mengandung itu anak dan melahirkan itu anak dengan selamat di dunia ini. Mengapa orang tua kandung tidak mau merawat itu anak? Karena dia lihat kondisi ekonominya yang kurang mampu. Dia juga tidak mau anak tersebut hidup dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu. Jadi orang tua kandung tersebut mau anaknya dirawat oleh orang lain. Tapi setelah dirawat, setelah bertahun-tahun, ini anak sekarang kelihatannya kayak prestasi di sekolah juga menurun. Dari fisik yang tadinya sehat menjadi kurus. Habis itu anak sekarang mempunyai sifat yang apatis. Berarti dia tidak peduli.
dia tidak mau bergaul dengan lingkungan yang di luar. Dia hanya berpatokan pada dirinya sendiri, tidak mau pikir yang orang lain. Maka dari itu, ibu kandung dari anak tersebut berinisiatif untuk mengambil hak asuh anak tersebut kembali. Izin Hakim yang mulia atau yang terhormat, di sini kalau menurut saya wajar kan kalau setiap ibu mengandung dan menyusui, akan tetapi di sini coba kita bayangkan, renungkan di posisi anak tersebut, bahwa karena anak tersebut mempunyai hak di mana dari dalam kandungan dan melahirkan, di sini tersebut, maka menyatakan bahwa ya coba kalau kita diposisikan anak tersebut, ya kasihan kan, dari kecil udah ditelantarkan. Coba ya kita renungkan, dari sini kan ya karena tersebut anak juga kan mempunyai hak di dalam kandungan tersebut sampai melahirkan. Izin menyanggah hakim yang terhormat, emang anak sudah mempunyai hak dari dalam kandungan. Tapi yang saya garis bawahi tadi tuh, anak tidak ditelantarkan. Kalau emang anak ditelantarkan habis dilahirkan, mungkin bisa saja dibuang ke tong sampah atau apa. Tapi ini ibunya memberikan anak tersebut ke orang lain untuk diasuh. Jadi alasannya dua. Pertama, dilihat dari kondisi ekonomi, dan alasan yang kedua menanggung malu. Dilihat dari kondisi ekonomi bahwa semua orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu, ibu kandung dari anak tersebut mau anaknya diadopsi oleh Bapak Itron dan Ibu Hendrika. Karena ibu kandung tahu bahwa ekonominya yang kurang mampu, sehingga dia tidak mau anaknya hidup sama seperti apa yang dia alami. Alasan kedua yaitu menanggung malu. Tentu saja perempuan pasti akan lebih banyak menanggung malu. Malu pertama dari mengandung, melahirkan, habis itu mengurus. Dan orang tua pasti mempunyai pikiran yang panjang bahwa ini kalau saya urus anak sendiri, habis itu tidak ada bapaknya, nanti pasti anaknya saat bermain dengan kawan-kawan pasti dibully begitu. Dibully, bilang, kok kenapa lu sudah ada bapak? Bapak di mana? Ibu kandung tersebut berpikir panjang sampai di situ, sehingga ibu kandung mau anaknya diasuh oleh Pak Itron dan Ibu Hendrika. Baik, izin hakim yang mulia, di sini tadi pengacara sebelah itu mengatakan bahwa ya menanggung malu, ya kalau menurut saya menanggung malu itu wajar karena udah berbuat ya senonoh begitu. Yang kedua itu kita melakukan, ya kasihan juga kan kalau anak ya kecil, kalau kita melihat, kalau kita di posisi dia kan kasihan juga. Coba saja kita posisikan dia baru ditelantarkan bahwa anak tersebut. Yang berikut ya coba mungkin hakim memikirkan lagi tentang masalah ini. Saya garis bawahi setelah saya mendengar dari orang tua kandungnya bahwa anak tersebut tidak ditelantarkan. Kalau emang anak tersebut mau ditelantarkan, pasti habis melahirkan langsung itu anak mungkin dibuang di tempat sampah, di kali, kan bisa toh. Tapi ini kan anak diasuh, bukan ditelantarkan. Kalau ditelantarkan bisa saja dibuang di pinggir jalan. Dan sesuai dengan kesepakatan yang pertama awal, Bapak Itron dan Ibu Hendrika mengambil anak dari Ibu Laurentine, bahwa kesepakatan awalnya kan anak itu diasuh bukan diadopsi. Kalau anak itu diasuh, berarti kapan saja orang tua kandung dari anak tersebut bisa mengambil hak asuh anak tersebut kembali. Sedangkan kalau anak itu lewat adopsi, berarti harus melalui jalur hukum. Jadi kalau mau merebut anak tersebut harus juga melalui jalur hukum. Jadi kesepakatan pertama kan anak diasuh, jadi kapan saja klien saya mau mengambil hak asuh anak tersebut bisa saja. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Hakim yang terhormat. Terima kasih. A few moments later. Baik, setelah kami mendengar argumen-argumen dari kedua pengacara tersebut, kami memutuskan bahwa seperti yang telah disampaikan, anak tersebut masih di bawah umur. Dan yang dikategorikan anak di bawah umur adalah anak yang di bawah umur 12 tahun.
Sebaliknya, jika anak sudah berumur di atas 12 tahun, maka dikatakan sudah dewasa. Jadi, jika anak sudah berumur di atas 12 tahun, maka anak mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih mengikuti ayah atau ibunya dan dibebaskan oleh hakim. Namun, anak tersebut akan tetap diundang dalam persidangan untuk ditanyai langsung oleh majelis hakim. Di sini, karena anaknya masih di bawah umur, maka sesuai dengan pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak di bawah umur harus mengikuti ibunya. Akan tetapi, jika ibunya tidak sanggup mengurus anaknya, maka bapak boleh mengajukan hak asuh anak. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan saudara tadi, bahwa sekarang sudah sanggup untuk mengurus anak tersebut. Berdasarkan perjanjian awal antara pihak penggugat dan tergugat, bahwa anak tersebut diasuh bukan diadopsi. Untuk itu, kami majelis hakim memutuskan hak asuh anak tersebut sepenuhnya jatuh pada ibu kandung. A few moments later. Demikian persidangan kita hari ini, sidang kami tutup.